Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis unsur kebahasaan dan interpretasi pandangan pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk. Sebelum kami menyampaikan hasil presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi Arbain, nomor absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiki Tantowi, nomor absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Kurniawan, nomor absen 3. Ya, selanjutnya identitas novel. Judul Ronggeng Dukuh Paruk, pengarang Ahmad Tohari, riwayat penulis 13 Juni 1948, Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas. Novel Ronggeng Dukuh Paruk pertama kali diterbitkan tahun 1982 dalam bentuk trilogi, yaitu Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus, Dini Hari, dan Jentera Biang Lala. Setahun kemudian, novel ini diadaptasi ke dalam film Darah dan Mahkota Ronggeng dengan sutradara Yasman Yazid. Novel ini kembali diterbitkan ulang pada tahun 2003, 2012, dan 2014. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Serintil, sang ronggeng baru di Dukuh Paruk. Serintil menjadi terkenal karena cantik dan menggoda. Semua ingin berjoget dan tidur bersamanya, dari kawula biasa hingga pejabat-pejabat. Namun, malapetaka politik tahun 1965 membuat Dukuh Paruk hancur karena kebodohan mereka tentang politik. Mereka terseret arus konflik dan divonis sebagai manusia-manusia pengkhianat negara. Pendukuhan itu dibakar dan Ronggeng beserta para penabuh calung ditahan oleh tentara. Pengalaman pahit yang dialami sebagai tahanan politik membuat Serintil sadar akan hartanya sebagai manusia. Setelah bebas, ia berniat memperbaiki citra dirinya dengan tak lagi melayani lelaki manapun. Ketika teman masa kecilnya, Rasus, muncul kembali dalam kehidupannya, sepercik harapan pun muncul. Akan tetapi, ternyata Serintil kembali terhempas, kali ini bahkan membuat jiwanya hancur. Gaya bahasa. Novel ini menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Penggunaan bahasa daerah terlihat dari adanya penggunaan kata-kata seperti Mbak Yu, Wong Bagus, Cenganten, Wong Ayu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya dari penggunaan kata-kata tersebut, penggunaan bahasa daerah juga terlihat dari adanya nyanyian atau mantra-mantra yang digunakan pada saat Serintil menari ronggeng, yaitu ukluk-ukluk perkutut manggung, teka suka ngendi, teka suka tanah seberang, pakanmu apa, pakanku mado tawon, manis madu tawon, orang manis kaya putuku, Serintil. Majas, personifikasi, simile, metafora, metonimia, hiperbola, sinekdoke, litotes, repitis, sindiran. Pertama, majas personifikasi. Personifikasi adalah majas kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. 1. Dukuh Paruk masih diam membisu meskipun beberapa jenis satuannya sudah terjaga. Tohari melukiskan proses datangnya pagi hari menjelang cahaya matahari terbit dari timur di Dukuh Paruk. Dukuh Paruk dilukiskan pada suasana pagi yang masih sepi dan belum ada aktivitas manusia. 2. Tetes-tetes embun jatuh menimbulkan suara desahan-desahan musik yang serempak. Suasana pagi tampak di segala pepohonan. Terdapat embun yang secara bergantian menetes. Dengan demikian, menimbulkan suara-suara bagai musik yang serempak. Tohari menggambarkan kehidupan Dukuh Paruk yang masih alami sama sekali.
belum tersentuh teknologi modern. Setiap pagi hanya dihibur oleh suara musik dari tetes-tetes embun yang berjatuhan dari atas pohon. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Alpiki Tantowi. Semile, berdasarkan analisis telah dilakukan pada novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Baruk, ditemukan penggunaan gaya bahasa perbandingan atau semile. 1. Di bagian langit lain, seekor burung pipis sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jerit sejadinya. 2. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polonya untuk terbang sebagai baling-baling bila ingin berembus tampak seperti ratusan kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. 3. Setelah dapat terus memanjat cepat seperti seekor monyet. 4. Ibarat meniti sebuah titian panjang berbahaya, aku hanya bisa menceritakan kembali, mengulas serta merekamnya setelah aku sampai di seberang. 5. Emak sudah mati. Ketika hidup ia secantik serintil. Tampilan emak bagi cita perempuan sejati. Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. 1. Perlataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau. Maknanya melukiskan keadaan Dukuh Paru yang masih asri ketika malam hari pada musim kemarau angin terasa dingin. 2. Merasa pantas berkejaran, bermain dan berkembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Maknanya melukiskan keindahan dunia anak-anak di Dukuh kecilnya serba gembira, bebas bermain dan belum memiliki tanggung jawab. Dunia anak-anak merupakan fase kehidupan yang indah dan tidak mungkin terulang kembali pada kehidupan seseorang. Metonimia. Manjas metonimia adalah manjas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautan dengan orang, barang atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika yang kita maksud ciptaan atau buatannya, ataupun kita menyebut bahan jika yang kita maksud barangnya. Di sana di dalam kurung kelambu yang tampak dari tempat kuberi akan terjadi pemusnahan mustika yang selama ini amat kuhargai. Kata mustika pada kutipan di atas artinya sebuah keperawanan seorang gadis. 2. Pelita kecil dalam kamar itu melengkapi citra punahnya kemanusiaan pada diri bekas mahkota Dukuh Paruk itu. Kata citra pada kutipan di atas adalah gambaran kepribadian dari seorang ronggeng, yaitu tokoh serintil. Citra tersebut telah hilang karena suatu deraan cobaan hingga muncullah kegoncangan jiwa pada serintil yang semula mendapat sebutan seorang mahkota Dukuh Paruk. Hiperbola. Manjas hiperbola adalah manjas yang mengungkapkan sesuatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal. 1. Ini cukup untuk kukatakan bahwa yang terjadi pada dirinya 1000 kali lebih hebat daripada kematian, karena kematian itu sendiri adalah anak kandung kehidupan manusia. 2. Aku bisa mendengar semua bisik hati yang paling liris sekalipun. 3. Aku dapat melihat mutiara-mutiara jiwa dalam lubuk yang paling pingit. 4. Kedua unggas kecil itu telah melayang beratus-ratus bahkan beribu-ribu kilometer mencari genangan air. 5. Dalam pemukiman yang sempit, hitam, gelap, gulita, pekat, terpencil, itu lenggang sekali, amat sangat lenggang. Sinedokis. Manjas sinedoki adalah manjas yang menggunakan sebagian dari suatu hal yang menyatakan keseluruhan pars pro toto atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian totem pro parte. 1. Seleteh di sudut pasar itu berhenti karena kehabisan bahan. Penggambaran manjas sinedoki terdapat pada kata di sudut
pasar, padahal yang dimaksud tidak hanya sudut pasar tetapi seluruh wilayah pasar. Ungkapan ini termasuk manjas totem properti. 2. Sampean hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau mengerti urusan perut orang. Manjas Sindodoke pada kutipan tersebut terdapat pada kata perut orang yang maksud sebenarnya adalah seluruh jiwa raga manusia. 3. 2 ekor anak kambing melompat-lompat dalam gerakan amat lucu. Manjas Sindodoke pada kutipan tersebut terdapat pada kata 2 ekor anak kambing, padahal yang sebenarnya adalah seluruh jiwa raga kambing, bukan hanya ekornya. Saya akan meneruskan penjelasan dari Ari Kurniawan. Litotes. Litotes adalah majas yang dipakai untuk menyatakan suatu dengan tujuan merendahkan diri, suatu hal kurang dari keadaan sebenarnya, atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan kata. 1. Aku sadar betul diriku terlalu kecil bagi alam. Halaman 66. Majas litotes terdapat pada kata diriku terlalu kecil. 2. Aku terkejut menyadari semua orang di tanah airku yang kecil ini memenuhi segala keinginanku. Halaman 104. Majas litotes muncul dalam kata tanah airku yang kecil ini. 3. Kita ini memang buruk rupa, tapi punya suami dan anak. Halaman 339. Majas litotes pada kutipan tersebut terdapat pada kata buruk rupa. Repetisi. Repetisi adalah majas yang mengandung pengulangan berkali-kali kata atau kelompok kata yang sama. 1. Mereka hanya ingin melihat serintil kembali menari dan menari. Halaman 140. Pada data kutipan di atas, majas repetisi ditemukan pada kata kembali, menari dan menari. 2. Serintil sedang berada dalam hariban dukuh paruk yang tengah tidur lelap selelap-lelapnya, merenung dan terus merenung. Halaman 156. Pada kutipan di atas, majas repetisi terlihat pada kata tidur selelap-lelapnya, merenung dan terus merenung. Sindiran. Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Ia adalah suatu acuan mengandung kepahitan dan celaan yang getir. 1. Dower merasa berat dan mengutuk Katereja dengan sigit situa bangka. Ini sungguh-sungguh tenggik. Halaman 71. Majas sarkasme pada kutipan tersebut ada pada kata situa bangka, sungguh-sungguh tenggik. 2. Ketareja memang bajingan, buju, buntung jawabku. Mengumpat dukun ronggeng. Itu halaman 49. Majas sarkasme pada kutipan tersebut ada pada kata bajingan, bujul, buntung. 3. Kalian mau mampuslah, tapi jangan katakan tempeku mengandung racun. Halaman 28. Majas sarkasme pada kutipan tersebut ada pada kata mampuslah. Ya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi dari Ahmad Rinaldi Arba'in. Interpretasi pandangan penulis. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek kehidupan sosial, aspek keagamaan, dan aspek kehidupan budaya. Aspek kehidupan sosial di Dukuh Paruk digambarkan dengan sangat jelas. Dukuh Paruk adalah perkampungan yang miskin, kering, sedikit unsur mistik, dan masyarakat yang lugu yang begitu mudah percaya dengan orang asing yang terlihat kaya. Mereka tidak menyadari bahwa betapa berbahayanya orang asing yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memperdulikan seniman Dukuh Paruk. Puncak dari segala keluguan itu dialami oleh Serintil yang mengalami kepiluan seumur hidupnya. Kehidupan keagamaan.
agama menjadi penenang bagi sebagian masyarakat Dukuh Paruk, namun tidak serta-merta membuat mereka mendadak jadi manusia berbudi pekerti luhur. Pada saat yang sama, mereka juga tetap melanggar aturan-aturan agama. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya di Dukuh Paruk adalah ronggeng. Kesenian tersebut melumuri selusuh dukuh. Baiklah, cukup sekian dari presentasi yang kami bertiga sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.